what to say now. I don't know where to start. I don't know how to handle a complicated heart. You tell me you are Shalom anak-anak ibu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, dan selamat belajar di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini materinya masih berkaitan dengan pidato persuasif. Tapi yang akan kita pelajari adalah mengenai struktur dari teks pidato persuasif, kemudian ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif, langkah-langkah menyusun naskah pidato, kemudian nanti ada kerangka pidato, kemudian mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Oke, itu aja materi kita di pertemuan kali ini. Selamat menikmati slide berikutnya. I don't know how to handle a complicated heart. You tell me you are leaving, but I just have to say, before you even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me. Baiklah, inilah judul materi kita, struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur pidato persuasif. Anak-anak ibu perhatikan ya. Ini ada contoh pidato yang ibu berikan. Nanti anak-anak ibu baca dan pahami. Baiklah, saya akan jelaskan struktur pidato persuasif. Ada 3. Yang pertama itu pembuka, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian penutup. Untuk bagian pembuka, yang pertama terdiri dari salam pembuka. Kalau salam pembuka ini biasanya diawali dengan salam sejahtera bagi kita semua, atau misalnya diawali dengan mengatakan selamat pagi, atau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tergolong ke dalam salam pembuka. Nah, dari pidato yang ibu berikan ini, yang termasuk ke dalam salam pembuka atau contoh salam pembuka, itu yang saya beri warna merah. Nanti anak-anak ibu baca ya. Kemudian bagian pembuka kedua itu adalah ucapan atau sapaan penghormatan. Nah, ucapan atau sapaan penghormatan ini biasanya diawali dengan kata yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Nah, untuk ucapan atau sapaan penghormatan yang seperti saya katakan tadi, itu diawali dengan tingkatan atau jabatan yang paling tinggi. Nah, untuk pidato yang saya berikan ini, sapaan penghormatannya yang saya beri warna kuning. Terima kasih juga kepada ibu guru yang juga berkenan hadir dalam acara ini. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dan tercapai. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru. Itu termasuk ke dalam sapaan penghormatan. Jadi untuk sapaan penghormatan itu ada bentuk yang lain,
bisa seperti yang saya kasih di pidato ini, bisa seperti yang tadi saya katakan tadi, dimulai dari jabatan yang paling tinggi, atau bisa juga teman-teman yang saya kasihi, saudara-saudara yang saya hormati, itu tergolong ke dalam sapaan penghormatan. Kemudian bagian ucapan rasa syukur, itu ke dalam bagian pembuka. Ucapan rasa syukur yang mana untuk ucapan rasa syukur itu adalah dari pidato yang saya berikan. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dan tercapai. Amin. Itu adalah tergolong ke dalam ucapan rasa syukur. Kemudian contoh yang lain ucapan rasa syukur, misalnya kalimatnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengadakan acara tryout ini dengan baik. Atau bisa juga kalimat puji syukur kepada Tuhan Yesus buat kasih dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di lapangan ini, kita bisa bertemu di tempat ini untuk mengadakan kegiatan acara temu ramah di sekolah kita. Itu juga tergolong ke dalam kalimat ucapan syukur. Kemudian bagian yang kedua struktur pidato persuasif itu adalah isi. Isi ini menjelaskan bagian atau menjelaskan dengan lengkap apa informasi yang akan kita sampaikan di pidato kita. Nah, itu saya beri warna biru. Jadi warna biru di pidato saya itu adalah tergolong ke dalam isi. Kalau warna merah dia adalah tergolong ke dalam salam pembuka. Warna kuning, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, itu masuk ke dalam ucapan atau sapaan penghormatan. Di sini ada juga warna kuning, siswa-siswi yang kami sayangi, itu adalah sapaan penghormatan. Jadi sapaan penghormatan ini tidak harus ada di atas, bagian atas. Bisa juga nanti dia di tengah naskah muncul dia sapaan penghormatan. Nah, yang ini bagian yang ketiga struktur pidato persuasif, yaitu penutup. Ini ada pidatonya yang Ibu berikan. Anak-anak Ibu baca ya. Masih sambungan pidato yang sebelumnya tadi. Nah, penutup ini dibagi 4. Pertama, harapan bagi pendengar. Kedua, ucapan terima kasih. Yang ketiga, permohonan maaf. Yang keempat, salam penutup. Nah, untuk ucapan terima kasih di sini dalam pidato yang Ibu berikan kalimatnya yaitu terima kasih kepada pihak yang sudah mau menyelenggarakan acara ini di sekolah ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu adalah ucapan terima kasih kalimatnya. Untuk kalimat permohonan maaf, kalimatnya yaitu mohon maaf atas segala kekurangan di sekolah ini. Itu adalah kalimat permohonan maaf. Kemudian untuk kalimat harapan bagi pendengar, mana dia contoh kalimatnya? Mari kita sama-sama berdoa agar acara ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya tanpa kendala yang berarti. Itu adalah kalimat harapan. Untuk salam penutup ataupun kalimat penutup yaitu saya akhiri dengan shalom. Nah, itulah tadi struktur pidato persuasif. Pertama, bagian pembuka,
kedua bagian isi, ketiga bagian penutup. Nah, kita masuk kepada ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Untuk kalimat aktif, buat anak-anak ibu, buka kembali bukunya kelas 7 dan 8. Buku catatannya, karena saya pernah memberikan catatan mengenai pengertian kalimat aktif, jenis kalimat aktif dan contohnya. Jadi anak-anak ibu buka kembali ya, supaya lebih mengingat kembali dan lebih memahami lagi, itu maksudnya. Nah, contoh kalimat aktif saya ambil dari pidato yang sebelumnya atau pidato yang tadi di slide yang tadi. Contohnya adalah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena subjeknya melakukan kegiatan, kemudian ada konfiks mekan. Kemudian yang kedua, ciri kedua adalah kosakata emotif, yaitu sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Kosakata emotif ini sama dengan kosakata konotatif. Konotatif itu konotasi. Nah, kalau konotatif itu atau konotasi itu berkaitan dengan nilai rasa. Nah, contohnya yang mana dia? Ibaratnya cermin tryout dapat menjadi sebuah fakta jelas tentang diri kita sendiri. Yang mana dia konotasinya cermin. Kita masuk yang ketiga, kata tugas. Adalah salah satu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Nah, untuk kata depan, kata penghubung, dan kata sandang, saya pernah memberikan catatan waktu itu sama dengan kata seru. Anak-anak ibu buka kembali ya, supaya ingatannya kembali terbuka. Tapi saya berikan juga contohnya. Kita lihat contoh kata depan: di, ke, dari, oleh, kepada, akan, terhadap, dengan, sampai, untuk. Kata depan dikenal juga dengan istilah preposisi. Kemudian kata penghubung. Kata penghubung ini dikenal dengan istilah konjungsi. Nah, untuk kata penghubung ini ada jenis. Ada dia kata penghubung koordinatif, ada dia kata penghubung subordinatif, ada kata penghubung korelatif, ada kata penghubung antar kalimat, ada kata penghubung antar paragraf. Nah, saya sesuaikan dengan materi kita ya, pidato persuasif. Jadi, saya pakai dua kata penghubung, yaitu koordinatif dan subordinatif. Contohnya, untuk kata penghubung koordinatif dan, serta, atau, dan lain-lain. Kemudian untuk kata penghubung subordinatif, contohnya ketika, tetapi, melainkan, sejak, agar, supaya, jika, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam kata seru. Nah, kata seru ini saya sesuaikan juga dengan materi kita ya, pidato persuasif. Jadi saya ambil itu adalah kata seru ajakan. Contohnya ayo, yuk, dan mari. Karena persuasif. Persuasif itu adalah mengajak. Biasanya ditandai dengan kata mari, ayo, dan yuk. Kata seru juga banyak jenis. Jadi saya sesuaikan dengan materi kita. Contohnya, anak-anak ibu lihat ya, untuk kata depan dari pidato yang sebelumnya. Memasuki ujian akhir nasional bulan yang akan datang. Di situ ada kata akan. Itu tergolong ke dalam kata depan.
Tidak semua kata akan tergolong ke dalam kata depan. Yang tergolong ke dalam kata depan itu penulisannya terpisah. Misalnya di sekolah, ke kantor, dari Jakarta, akan datang, itu harus penulisannya terpisah. Baru dia tergolong ke dalam kata depan. Tapi kalau kata dibawa, diambil, dia bukan kata depan. Karena dibawa, diambil, itu penulisannya digabung atau dirangkai. Sekali lagi, kalau dia tergolong ke dalam preposisi atau kata depan, penulisannya harus terpisah. Kemudian untuk contoh konjungsi, saya ambil satu contoh saja, subordinatif. Di situ ada kalimat, namun jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh kepada hasil ujian nasional yang akan datang. Di situ ada kata jika. Itu tergolong ke dalam konjungsi subordinatif. Kemudian untuk kalimat yang tergolong kata seru, mari kita sama-sama berdoa agar acara ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya tanpa kendala yang berarti. Di situ ada kata mari. Itu adalah kata seru. Kemudian yang keempat, ciri keempat, kosakata bidang ilmu atau kosakata di bidang istilah. Pengertiannya adalah sebuah kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan. Di dalam bidang keilmuan, contohnya bahwa tryout adalah simulasi atau kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Di situ kosakata keilmuannya adalah tryout. Kelima, sinonim adalah bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Contohnya, bahwa tryout adalah simulasi atau kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tryout dengan simulasi dia bersinonim. Kemudian yang keenam, kata benda abstrak adalah sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Biasanya dia menjelaskan nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain-lain. Misalnya keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, ide. Dia harus tergolong ke dalam kata benda, tapi dia masuk ke dalam kata benda abstrak. Contohnya, jangan sia-siakan karena saat inilah waktunya untuk mengetahui kemampuan diri kamu sendiri dalam memasuki ujian akhir nasional bulan yang akan datang. Di situ ada kata kemampuan diri. Kemampuan diri itu adalah tergolong ke dalam kata benda, tapi dia abstrak karena tidak bisa dilihat oleh mata. Sama dengan kata bakat. Bakat itu adalah kata benda, tapi spesifiknya adalah kata benda abstrak. Itu dia untuk penjelasan kata benda abstrak. Kita masuk di materi langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Langkah yang pertama, menentukan tema pidato. Karena sebelum membuat pidato, tema dulu yang kita tentukan. Itu bukan judul ya, tema. Tema yang kita tentukan. Nanti dari tema baru nanti kita berangkat ke judul. Mengingat kembali, tema itu adalah pokok yang mendasari terbentuknya sebuah karangan. Bisa itu karangan puisi, bisa itu ke dalam karangan drama ataupun dalam pidato. Pokok yang mendasari, hal yang paling penting yang mendasari dalam sebuah teks atau karangan. Kedua, mendaftar pokok-pokok pidato. Nah, mendaftar pokok-pokok pidato ini adalah mendaftar hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling utama. Sama seperti berita, pokok-pokok berita kan
5W tambah 1H. Itu kan unsur-unsur yang paling pentingnya. Jadi kalau untuk pokok-pokok pidato, kita daftar dulu apa yang paling utama. 3. Menentukan tujuan pidato, yang nantinya akan berisi pembuka untuk masuk pada isi pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dari kerangka, barulah nanti disusun menjadi sebuah naskah pidato. Kerangka pidato itu harus ada, karena nanti kerangka pidato sangat membantu di dalam penyusunan sebuah naskah pidato. Sama dengan teks deskripsi, harus ada kerangkanya, barulah terbentuk teks deskripsi. Sama dengan membuat karangan narasi atau bercerita, kita harus buat dulu kerangkanya, baru nanti kita bentuk menjadi sebuah karangan cerita. Intinya kerangka ini sangat membantu di dalam penyusunan sebuah naskah pidato ataupun karangan. Setelah tadi materi kita mengenai langkah-langkah menyusun naskah pidato, di sini ada Ibu berikan, itu adalah contoh kerangka pidato ya. Contoh kerangka pidato. Nanti di slide yang berikutnya ada Ibu kasih pidato dari kerangka pidato ini. Nah, kita lihat dulu kerangka pidatonya ya. Temanya kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama pembukaan, nanti dimulai dengan salam pembuka, ada sapaan penghormatan, ada ajakan bersyukur, ada ucapan terima kasih, ada tujuan pidato. Nanti isinya itu mengenai kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga, dampak lingkungan positif yang bersih, tindakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian yang ketiga penutup, nanti ada dia simpulan, ada dia harapan dan saran, ada permintaan maaf, ada ucapan terima kasih, ada salam penutup. Oke, ini adalah kerangka pidato. Nanti di slide pidato, nanti di slide berikutnya itu adalah naskah pidato dari kerangka pidato tersebut. Nah, anak-anak Ibu, silakan membaca dan memahami naskah pidatonya ya. Jadi, naskah pidato tidak boleh lari dari kerangka pidato. Tadi yang saya katakan, kerangka pidato itu sangat membantu di dalam penyusunan sebuah naskah pidato supaya dia tidak lari. Don't know what you're thinking. To me it seems quite tough to hold a conversation when words are not enough. So this is your decision, and nothing I can do. I can only say to you, even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me. My love will still. I'm gonna love you till the end. I'm gonna be around. It's been so long since we took the time